Di sebuah kampung sunyi di pinggiran Tasikmalaya, ada satu tempat yang selalu dihindari warga, bahkan di siang hari. Sebuah sumur tua, tertutup, lumut, airnya hitam, dan tidak pernah kering. Warga menyebutnya sumur bunut. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan sumur itu ada. Namun, orang-orang tua di kampung itu selalu mengingatkan satu hal. Jangan pernah mendekat saat malam. Dan jangan pernah melihat ke dalamnya sendirian. Karena yang melihat ke bawah kadang akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dulu, sumur itu adalah sumber air utama kampung. Sampai suatu hari, seorang anak kecil hilang terakhir terlihat bermain di dekat sumur itu. Pencarian dilakukan. Seluruh kampung turun tangan. Namun, tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada tanda. Sampai seseorang memberanikan diri melihat ke dalam sumur, dan apa yang ia lihat membuatnya jatuh pingsan. Saat itu juga, sejak saat itu, sumur itu ditutup, ditinggalkan, dan tidak pernah digunakan lagi. Namun, bertahan-tahan, kemudian Randy, seorang pemuda yang baru kembali ke kampung, mulai penasaran. Ia mendengar cerita tentang sumur itu, tentang anak yang hilang, tentang suara-suara. Di malam hari, ia hanya tertawa kecil. Cerita lama. Katanya, suatu malam, dengan hanya ditemani senter, ia pergi ke sumur itu. Jalan menuju sumur dipenuhi semak liat. Semakin dekat, udara terasa lembab, dingin, dan saat ia sampai, sumur itu terlihat lebih gelap dari sekitarnya, seolah menyerap cahaya. Randy mendekat perlahan ia menyorotkan senter ke dalam. Gelap, dalam, dan terlalu sunyi. Ia melempar batu kecil. Plum, plum. Suara air terdengar lama setelah batu jatuh. Terlalu dalam. Randy tersenyum. Cuma sumur biasa, gumamnya. Namun, saat ia hendak pergi, ia mendengar sesuatu. Cip, bu, ba, ba, ba. Seperti ada yang bergerak di dalam air. Ia berhenti, menoleh kembali. Cip, cip, cip. Suara itu semakin jelas, seperti sesuatu sedang berenang. Randy kembali mendekat, menyorotkan senter, dan saat cahaya itu menembus kegelapan, ia melihatnya. Wajah di dalam air, pucat, mata terbuka, menatap langsung ke atas. Randy mundur kaget, namun wajah itu tidak hilang. Ia tetap di sana, diam, menatap, lalu perlahan wajah itu tersenyum. Air di dalam sumur mulai beriak, dan dari dalam kegelapan muncul tangan basah, pucat, merayap naik ke dinding sumur. Randy panik. Ia mundur, namun suara itu berubah. Temani aku, suara kecil, seperti anak-anak. Randy berbalik dan berlari. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada yang menariknya. Ia jatuh, dan saat ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu di kakinya. Air basah, padahal tidak hujan. Dan dari tanah di bawahnya muncul tangan lain mencengkeram pergelangan kakinya. Randy menjerit, menendang, melepaskan diri. Ia berlari tanpa menoleh. Namun di belakangnya ia mendengar suara cip, cip. Seperti sesuatu keluar dari sumur. Malam itu Randy berhasil pulang. Namun ia tidak pernah sama lagi. Setiap malam ia mendengar suara air di kamar, di lantai, di bawah tempat tidurnya. Dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah itu di dalam air, menatapnya. Suatu malam
Tetangga mendengar suara langkah dari rumahnya dan suara pintu terbuka. Keesokan harinya, Randy hilang. Yang ditemukan hanya jejak basah mengarah keluar rumah dan berakhir di sumur bunut. Saat warga memberanikan diri melihat ke dalam, mereka hanya menemukan air yang tenang. Namun di permukaan terlihat bayangan, bukan satu, tapi dua. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Namun kadang, di malam tertentu, warga masih mendengar suara dari arah sumur. Cip, cip, pulih, kapan? Dan suara anak kecil berbisik, temani aku. Tamat.